Miss Widya hari ini. Nah, hari ini Miss Widya akan melanjutkan materi yang belum tuntas kemarin ya. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah, siapkan bukunya dan mari kita berdoa dulu. Praying rule, up hand and down hand. Pray before study, let's pray together, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahmah. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Baik, kita mulai untuk materi yang pertama. Oke kelas, silakan buka buku tematik 5C halaman 50. Misalkan jelaskan di situ manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Baik, pembangunan sosial adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Selain untuk memenuhi kebutuhan material, pembangunan sosial juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan spiritual, sehingga masyarakat dapat mengembangkan bakat dan karakternya. Tujuan pembangunan sosial diantaranya adalah mengembangkan dan membangun kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Contoh pembangunan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar itu adalah sebuah toko roti. Nah, di dalam toko roti terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli ini memberikan keuntungan bagi keduanya, bagi penjualnya maupun pembelinya. Materi selanjutnya yaitu faktor pendukung keberagaman di Indonesia. Yang pertama, letak geografis. Yang kedua, bentuk negara kepulauan. Dan yang ketiga, kondisi alam. Pembahasan yang pertama yaitu letak geografis. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang strategis. Para pedagang yang datang ke Indonesia membawa barang-barang dagangan. Selain itu, para pedagang juga menyebarkan budaya mereka ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, yaitu bentuk negara kepulauan. Jika kamu melihat peta Indonesia, kamu akan mengetahui Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Ribuan pulau ini terpisah satu sama lain sehingga masyarakat membentuk kebudayaannya masing-masing. Setiap masyarakat mengembangkan budayanya yang mereka sesuaikan dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan hadirnya perbedaan suku bangsa dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, serta pantai. Kondisi alam ini mengakibatkan hadirnya keberagaman dalam bidang ekonomi, yaitu mata pencaharian. Warga di daratan rendah bekerja antara lain sebagai karyawan, penyedia jasa kurir, serta guru. Warga di dataran tinggi bekerja antara lain seperti petani, pekebun, serta penambang. Namun, perbedaan ini justru menciptakan sebuah kerjasama di antara para warga. Mereka bekerja sama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya atau contohnya, warga di dataran tinggi yang bekerja sebagai petani akan mengirimkan dan menjual hasil pertaniannya kepada warga di dataran rendah. Sebaliknya, hasil pertanian di dataran rendah akan dikirim dan dijual kepada warga di dataran tinggi. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, bahwa persatuan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan cerminan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetap satu jua ya. Selanjutnya kita bahas mengenai menyampaikan iklan dengan kata kunci. Bisa kalian lihat di gambar ini ada iklan Yakult yang bertuliskan cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Iklan di atas ini contoh iklan yang mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat secara menarik, baik dari peragaan, tampilan, maupun bahasa. Kata-katanya merupakan kekuatan dalam iklan. Saat membaca atau menyaksikan iklan, setiap kata yang ada dalam iklan tersebut
perlu untuk diperhatikan. Bahkan saat mendengarkan iklan di radio, kata-katanya merupakan hal utama yang terdapat dalam iklan. Hal ini dapat menarik masyarakat untuk membeli produk tersebut, dikarenakan iklan yang begitu menarik untuk dilihat maupun didengarkan. Baik anak-anakku, materi yang sudah Miss Widya bahas hari ini sudah selesai ya untuk subtema 2. Lanjut untuk subtema 3 itu dengan Miss Yuni yang akan ketemu kalian di minggu depan. Baik, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan semoga kalian bisa mengerjakan. Baik, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.